Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam itu, melonjaklah anak dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang ada dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Silahkan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sudah sarapan belum? Belum? Wah, ini potensi tidur khotbah ini. Jangan tidur dulu ya yang belum sarapan ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, Alkisah ada 5 orang pemuda mau melamar. Bukan melamar gadis ya. Melamar pekerjaan di sebuah bengkel. 5 orang ini datang dan lalu kemudian menghadap pada pimpinan bos atau bos di bengkel itu. Lalu kemudian bos itu memberikan satu seleksi yang sangat unik. "Besok kamu wawancara dengan saya. Tapi hari ini, pagi ini sampai sore saya kasih waktu untuk kalian semuanya rekreasi. Uang saya siapkan, tiket saya siapkan, lalu kemudian makanan saya siapkan." Disiapkan semuanya. Lalu 5 orang itu kaget. "Wih, belum aja kita udah dikasih bonus ya.
hebat sekali bengkel ini, luar biasa. Senang mereka. Lalu kemudian dikasih mobil dari bengkel itu. Mobilnya sudah agak tua, naik. Lalu mereka dikasih tiket. Tiketnya dunia fantasi. Ya. Mereka bisa jalan-jalan di sana, bisa main-main wahana-wahana di sana. Senang sekali mereka. Mau lamar, belum diterima, sudah disuruh rekreasi. Akhirnya mereka datang ke sana dan kemudian mereka masuk. Wah, mereka gembira sekali. Karena ada yang belum pernah naik wahana-wahana di dalam dunia fantasi itu. Ya. Naik dari istana boneka, naik perahu dan sebagainya, ya. Saya juga dulu lupa kapan terakhir saya ke Dufan ya. Jadi saya nggak bisa cerita banyak gitu ya. Mereka pokoknya senang deh di dunia fantasi. Lalu kemudian setelah sore hari mereka makan. Lalu kemudian mereka pada saat mau pulang di parkiran. Lalu mobilnya itu di starter, mogok. Mereka bingung, wah ini apa yang rusak nih? Ini mereka calon-calon montir. Jadi mereka berdiskusi satu sama lain, oh ini caranya gini. Wah sampai malam gak ada yang beres, sampai jam 12 malam 00. Tengah malam mereka betulin gak beres-beres. Akhirnya mobil itu didorong sampai di bengkel. Wah lalu kemudian mereka tidur di bengkel itu. Dan besok pagi di situ bosnya panggil mereka semua. Satu-satu wawancara. Bosnya bertata satu-satu dipanggil. Bagaimana rekreasinya? Yang orang pertama, aduh bos, kacau. Saya dorong mobil. Coba bayangkan dari Dufan sampai bengkel. Capek, belum tidur. Waduh, kacau bos pokoknya bos. Ya udah kamu keluar dulu, orang pertama nih. Lalu orang kedua, gimana rekreasinya? Waduh bos, parah. Dorong mobil saya tidak tidur, lapar, aduh nggak makan, minum juga tadi nggak ada, sampai pagi saya nggak bisa tidur. Tapi rekreasinya enak juga sih. Tapi ya begitu, capek bos sekarang bos, kantuk. Orang kedua, orang ketiga datang. Gimana rekreasinya? Ya begitulah bos. Ya begitu bagaimana? Ya kita rekreasi di Dufan, lalu kemudian mobilnya mogok, kita dorong. Ya begitulah, kacau lah. Gitu. Ini orang ketiga. Orang keempat datang lagi. Bagaimana rekreasinya? Lalu orang keempat mengatakan begini. Waduh, saya berterima kasih bos. Walaupun belum masuk kerja, saya sudah disuruh rekreasi. Saya senang sekali rekreasi. Walaupun juga mobilnya mogok saya dorong, tapi hati saya masih senang. Karena saya belum pernah ke Dufan, saya bisa main-main di sana dan saya senang sekali. Orang keempat. Orang kelima terakhir nih dia datang. Tanya, lah kamu bagaimana nih rekreasinya? Waduh mantap bos, saya dapat 2 ilmu. Yang pertama, saya dapat kegembiraan, ini ilmu yang sangat luar biasa sebelum saya masuk kerja sini. Saya senang bisa rekreasi, ketemu sama teman-teman, bisa kerja sama. Yang kedua, saya belajar juga jadi tahu caranya bagaimana kalau orang mogok di jalan. Mobil mogok di jalan, perasaan orang mogok di jalan. Alat-alat apa yang akan dibawa, alat-alat apa yang dibutuhkan, saya jadi tahu. Jadi kalau nanti saya diterima di sini, saya bisa belajar dari mogok tadi. Saya dapat 2 ilmu. Nah, orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, beda-beda saudara-saudari. Menurut saudara-saudari yang ada di sini, kira-kira kalau kita melihat tipe-tipe itu, perbeda-beda itu, ada suatu hal yang tentu saja memiliki hal karakter kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, orang yang tidak pernah melihat ada sesuatu yang baik. Ketika ada satu peristiwa yang jelek, pasti itu yang selalu terngiang-ngiang. Pasti itu yang selalu dibicarakan. Wah gak enak rekreasinya, aduh saya dorong segala macam. Padahal peristiwanya yang dorong itu ya tadi baru sekali. Peristiwa-peristiwa lain dilupakan. Orang melihat buruknya saja. Tipe yang seperti ini melihat orang sekali buruk tetap buruk.
Sekali peristiwa buruk tertimpa padanya, tetap semuanya jadi buruk, jadi suram. Tipe yang kedua, ya, dia melihat ada yang baik, ada yang buruk, tapi selalu dia yang berbicara tentang yang buruk saja. Kalau orang ada yang buruknya, itu yang dibicarakan. Kalau dia tertimpa peristiwa buruk, itu yang selalu dikeluhkan. Kadang-kadang juga begitu, ketika ada orang melakukan kesalahan ataupun tidak suka, itu loh suami saya kerjaannya ngupil terus. Padahal ngupil itu cuma sekali doang. Lalu itu yang dibicarakan lagi, ngupil terus. Padahal kan ada yang lain, dia kerja, dia nyuci piring segala macam. Tapi yang dibicarakan ngupil begitu. Itu tipe kedua. Tipe yang ketiga, biasa-biasa saja. Ada yang baik, dia tahu juga ada yang buruk. Dan melihat hidup itu biasa-biasa saja. Yang keempat, orang yang tahu yang baik, dapat peristiwa baik dia terima, dapat peristiwa buruk dia terima. Tapi dia bersyukur atas peristiwa baik. Dia tidak menitik beratkan, tidak fokus pada peristiwa-peristiwa yang buruk. Dia fokus pada peristiwa yang baik untuk mengembangkan sukacita dan kegembiraannya. Nah, kalau yang kelima, itu levelnya sudah lain lagi. Dia belajar dari semuanya. Peristiwa baik dia bersyukur, peristiwa buruk dia juga bersyukur. Dia belajar di balik itu. Dia melihat ada suatu berkat di balik itu. Dia melihat ada suatu terang di balik itu semua. Itu yang tipe kelima. Kalau Maria, kira-kira tipe keberapa Bapak Ibu Saudara-saudari? Keberapa? Kelima. Kalau gitu kita lanjutkan dengan persembahan. Selesai saja khotbahnya ya. Sudah tahu semua kelima ya. Jelas. Masuk pada kelima. Kenapa masuk yang pada kelima? Kita bayangkan posisi Maria kalau kita dengar dalam Injil ini. Maria yang disampaikan di sini dia gadis belia yang mengandung dari Roh Kudus. Yang dalam peristiwa sehari-hari mengandung tanpa suami. Dia datang ke Elisabet dan kemudian dia dihibur oleh Elisabet, diberkatilah engkau. Tapi hati Maria sebenarnya itu adalah berada dalam keadaan berkecamuk. Dia bagaimana bisa mempertanggungjawabkan hamil itu. Lalu kemudian dia juga bagaimana nanti mempertanggungjawabkan kepada lingkungannya yang punya tradisi merajam. Ada seorang sastrawan yang meneliti tentang kidung Maria ini. Maria kan melakukan kidung ya. Dia berada dalam situasi orang yang menyanyi tapi dengan meneteskan air mata karena bebannya sangat berat sekali. Tetapi yang keluar pujian. Tipe yang kelima tadi, ketika melihat segala sesuatu yang suram dan gelap, dia bisa melihat terang di situ. Walaupun dalam keadaan yang berat. Dia juga nanti belum tahu bagaimana dia akan dikejar-kejar oleh Herodes, mengungsi ke Mesir. Dia tidak tenang hidupnya beberapa tahun, belum lagi nanti dalam peristiwa-peristiwa yang lain. Tetapi Maria melihat situasi yang seperti itu, ada terang di balik itu. Itulah tipe yang kelima saudara-saudari. Dan kalau kita sadari dari yang pertama sampai yang kelima itulah perjalanan rohani. Mungkin pertama kita tipe yang pertama selalu mengeluh, yang jelek pasti selalu kita bicarakan. Yang jelek selalu pasti kita nempel di kepala kita. Tapi lama-lama akan terkikis menuju pada yang kelima tadi. Melihat yang baik, melihat terang di balik yang gelap tadi. Dan akhirnya saudara-saudari, disitulah yang dimaksud dalam arti kidung ini. Di mana Maria menjelaskan dalam sukacita dan duka citanya itu dia berkidung dan memuji Tuhan bahwa orang yang rendah ditinggikan. Begitulah tipe kelima itu. Orang yang rendah itu adalah orang yang mau menyerahkan kepada Allah segala peristiwa dalam hidupnya itu. Dan mencari kehendak Allah, mencari apa yang dikatakan Allah. Dan disitulah dia melihat terang. Si orang montir yang kelima tadi, dia melihat terang di balik dorong mobil. Dia melihat ada satu pelajaran di situ yang bisa dia ambil. Dia melihat satu rahmat dan berkat di situ. Dan itulah tipe yang kelima. Dan itulah juga Maria diangkat ke surga. Orang yang tentu saja dalam segala hal memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Maka mari kita dalam peristiwa ini, dalam peristiwa Maria diangkat ke surga, juga bisa melihat titik terang di balik segala kegelapan.
Di balik segala kesulitan, di balik segala fenomena-fenomena yang membuat kita juga terpojok dan bahkan juga membuat kita putus asa, ada satu titik terang, disitulah Allah hadir. Maka kata bacaan kedua menurut Paulus bahwa satu orang menyebabkan dosa yang banyak dan hampir tidak tertolong, tapi satu orang yaitu Kristus yang membuat dosa itu diampuni. Ada satu titik yang membuat noda itu bisa jadi putih semua. Ada sebuah harapan di situ. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan. Semoga Maria yang menjadi teladan kita untuk sebuah harapan. Kita pun melihat suatu harapan di balik itu semua. Bahwa Allah menolong hambanya yang rendah. Bahwa Allah memberikan suatu terang di balik situasi itu. Mari kita belajar juga seperti Maria yang melihat orang, yang melihat segala peristiwa, ada sesuatu yang baik di balik itu. Maka kalau semuanya pujian, maka pun kita yakin akhirnya kita pun diangkat ke surga dengan mulia pada waktunya. Tuhan memberkati kita. Amin.